Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Halo, perkenalkan saya Syara Mary Palupi, saya berasal dari Blitar, Jawa Timur. Saya adalah dosen tetap dari program studi manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesuma Negara Blitar. Video ini merupakan salah satu bentuk pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Sebagai salah satu persyaratan dalam program sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. Mata kuliah yang saya ampu adalah manajemen operasional dengan kode mata kuliah EKG 317 dan diajarkan untuk mahasiswa di semester kedua. Mata kuliah manajemen operasional memiliki bobot sebesar 3 SKS dengan durasi 135 menit setiap pertemuannya. Mata kuliah manajemen operasional ini akan membahas berbagai konsep dan teknik di dalam manajemen operasi yang digunakan oleh perusahaan ataupun organisasi dalam mencapai tujuan yang efektif dan juga efisien. Fokus utama dari mata kuliah ini adalah peningkatan produktivitas, kualitas, serta manajemen rantai pasokan dan sumber daya. Dengan pendekatan OBE, Outcome Based Education, mahasiswa diharapkan dapat menguasai teori dan praktik dalam manajemen operasi yang relevan di dunia industri, serta mampu menggunakan teknologi sebagai upaya problem solving di dalamnya. Manajemen operasional memiliki alokasi waktu sebanyak 16 kali pertemuan di dalam satu semester, di mana 14 kali pertemuan digunakan aktivitas kelas dan 2 pertemuan digunakan untuk ujian tengah semester serta ujian akhir semester. Untuk capaian pembelajaran lulusan memiliki 4 komponen. Yang pertama adalah CPL Sikap. Mahasiswa diharapkan mampu beradaptasi dengan dinamika dunia usaha dan mengelola perubahan sesuai dengan etika bisnis yang baik, serta mengimplementasikan teknologi. Yang kedua, CPL Pengetahuan. Mahasiswa diharapkan mampu mengetahui dan memahami konsep dasar manajemen operasi, strategi operasi global, dan juga digitalisasi manajemen proyek. CPL yang ketiga adalah CPL Keterampilan Umum, di mana mahasiswa diharapkan mampu menggunakan keterampilan analitis dengan menggunakan teknologi untuk mengevaluasi dan memecahkan masalah di dalam manajemen operasional, baik secara individu maupun kelompok. Dan untuk CPL yang terakhir adalah CPL Keterampilan Khusus, di mana mahasiswa diharapkan dapat merancang dan menerapkan strategi operasi berbasis digital yang mendukung keberhasilan operasional perusahaan, termasuk analisis pasar global dan juga manajemen proyek. Dari capaian pembelajaran atau CPL yang telah saya sebutkan, maka diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK menjadi beberapa bagian. Yang pertama, yaitu mahasiswa mampu memahami konsep-konsep dasar manajemen operasional yang melingkupi strategi operasi global, forecasting, desain produk barang dan jasa, serta manajemen kualitas. CPMK yang kedua, mahasiswa mampu membuat rancangan strategi serta mengimplementasikannya di dalam sistem operasional yang mencakup supply chain management dan juga inventory management sebagai upaya peningkatan kinerja dan produktivitas organisasi atau perusahaan. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu berpikir secara analitis dan kritis sebagai bagian dari problem solving manajemen operasional. Di dalam pembelajaran mata kuliah manajemen operasional, saya menggunakan prinsip DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada mata kuliah ini, saya menggunakan penyampaian konten akademik secara sistematis, variatif, menarik, dan juga mudah dipahami dengan menggunakan berbagai media digital di dalam proses pembelajaran sebagai bagian dari implementasi prinsip delivery. Kemudian membentuk forum diskusi, melakukan tanya jawab, dan membangun komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa,
sebagai bagian dari implementasi interaction. Di dalam interaction, saya lebih menitikberatkan bahwa pusat pembelajaran ada pada mahasiswa, sehingga dosen hanya berperan sebagai fasilitator pembelajaran yang dapat memantik keaktifan dari mahasiswa tersebut. Serta di dalam melakukan penilaian, saya biasanya menggunakan bentuk kuis dan juga refleksi diri mahasiswa sebagai bagian dari assessment for learning. Sedangkan untuk assessment of learning, saya lakukan dengan menguji kemampuan mahasiswa di dalam ujian tengah semester atau ujian akhir semester. Serta saya dapat melakukan beberapa penyusunan laporan akhir pembelajaran oleh mahasiswa sebagai bagian dari evaluasi. Berikut pembobotan penilaian di dalam mata kuliah manajemen operasional di mana kehadiran memiliki bobot sebesar 10%, kemudian quiz atau games di akhir pertemuan sebesar 20%, penugasan baik secara individu maupun kelompok sebesar 20%, ujian tengah semester dan ujian akhir semester masing-masing sebesar 25%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu lagi ya di mata kuliah manajemen operasional. Sebelum kita mau mulai perkuliahan, mungkin kita mulai dulu dengan berdoa bersama ya, supaya kegiatan perkuliahan kita hari ini bisa selesai dengan baik ya. Mungkin ketua kelas bisa memimpin doa sebelum kita mulai. Oke, terima kasih. Pagi ini bagaimana kabarnya? Sudah sarapan? Sehat? Jasmani dan rohaninya sehat? Alhamdulillah ya. Oke, pada pagi ini kita ketemu lagi di mata kuliah manajemen operasional ya. Dan pada hari ini kita akan mempelajari berkaitan dengan konsep dasar manajemen operasional ya. Mungkin sebelum kita memulai perkuliahan ya, ada baiknya teman-teman bisa scan barcode dulu. Saya ada satu bacaan studi kasus untuk memberikan pemahaman teman-teman secara global dulu ya. Nanti kira-kira apa yang bisa disimpulkan, silakan dibaca, dipahami, diresapi. Saya beri waktu 5 menit, baca singkat aja ya. Nah, nanti kita akan bertukar pendapat gitu ya. Silakan. Oke, sudah ya? Nah, sudah dibaca semua ya? Oke, baik. Kalau sudah, nah sekarang kita akan pengen tahu kira-kira pendapat dari teman-teman ini seperti apa sih berkaitan dengan studi kasus yang sudah kita baca selama 5 menit tadi ya. Oke, sebentar. Oke, kita mulai. Kira-kira nama siapa ya yang akan keluar? Ya, oke. Ada Mbak Adelia Sahra Pramesti. Ada ya? Nah, Mbak Adelia, kira-kira setelah membaca sedikit studi kasus selama 5 menit yang sudah saya sajikan tadi, apa menurut Mbak Adelia yang kira-kira yang bisa disimpulkan dari studi kasus tersebut? Penerapan manajemen operasional yang terstruktur dan adaptif, ini mampu membantu sektor lokal manufacturing Indonesia menghadapi perubahan dan tantangan eksternal, menjaga produktivitas, serta meningkatkan daya saing perusahaan di industri otomotif global. Ya, oke, betul sekali. Boleh diberi aplaus? Nah, ya. Itu tadi ya yang sudah disampaikan oleh Mbak Adelia Sahra mengenai apa sekiranya dari materi yang sudah dibaca oleh teman-teman tadi ya. Ternyata hampir semua perusahaan ya, tidak terkecuali dengan perusahaan yang levelnya sudah menengah ke atas pun tetap membutuhkan yang namanya implementasi dari manajemen operasional ya. Nah, selain itu mungkin dari teman-teman juga bisa memahami ya bahwa setiap kasus dari organisasi
yang memiliki implementasi dari manajemen operasional itu punya banyak karakteristik ya. Tidak hanya diimplementasikan dalam perusahaan atau organisasi yang sifatnya manufacture, tetapi untuk perusahaan yang memproduksi dalam bentuk jasa pun itu juga membutuhkan yang namanya implementasi dari manajemen operasional. Oke, ya terima kasih Mbak Delia ya yang sudah memaparkan mengenai studi kasus yang sudah dibaca teman-teman tadi ya. Kenapa saya selalu menggunakan literatur terlebih dahulu supaya teman-teman itu punya semangat tumbuh baca yang tinggi ya. Karena apa? Zaman sekarang ya Gen Z ini sukanya yang instan, nggak mau ribet, bahkan semangat untuk membacanya itu relatif lebih menurun daripada generasi sebelumnya. Ya apa enggak? Betul ya. Nah, maka dari itu supaya teman-teman ini punya semangat baca yang kembali tinggi ya seperti generasi sebelumnya, makanya saya selalu menyisipkan materi-materi yang mungkin bisa dibaca sebelum perkuliahan dimulai ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk di definisi dan ruang lingkup ya. Nah, tadi kan sudah paham ya bahwa setiap perusahaan itu pasti akan menerapkan yang namanya manajemen operasional. Nah, mungkin kita perlu ketahui dulu kira-kira manajemen itu apa sih? Manajemen operasional ya. Nah, ini teman-teman bisa membaca sendiri bahwa manajemen operasional itu sebagai proses perancangan ya. Kalau masih ingat konsep dasar dari manajemen, ada yang masih ingat? Di semester 1 ada planning, organizing, actuating, dan juga controlling. Nah, itu tidak boleh ditinggal karena nantinya akan tetap dibawa sampai ke ilmu cabang manajemen apapun ya dari empat dasar konsep itu. Nah, termasuk dengan manajemen operasional di dalamnya juga ada proses perancangan, pengelolaan, pengendalian sistem yang menghasilkan produk dan atau layanan atau bisa jasa ya yang dibutuhkan oleh pelanggan ya. Itu definisinya, silahkan dipahami, diresapi ya. Jangan hanya sekedar dihafal, tetapi teman-teman harus punya pemahaman yang kuat mengenai definisi dari manajemen operasional itu sendiri. Oke, kemudian kalau definisinya sudah, kita perlu ketahui ruang lingkup dari manajemen operasional ini apa saja yang akan kita pelajari ya. Yang pertama ada perencanaan pengadaan, produksi, persediaan, kualitas, dan juga logistik. Jadi bagaimana bisnis itu dijalankan tidak hanya sekedar melibatkan pihak internal, tapi pihak eksternal pun juga turut dilibatkan. Nah, masih ingat input perusahaan? Apa saja kemarin? Ada SDM, terus ada keuangan, kemudian ada apa lagi? Untuk manufacture ada? Ya, ada fasilitas, terus ada apa lagi? Metodenya, iya tepat sekali. Boleh diberi aplaus untuk Mbak Novi? Ya. Nah, betul sekali ya teman-teman, itu tadi adalah mengenai beberapa input perusahaan yang mungkin hampir semua perusahaan punya ya, bukan tidak lagi hampir, tapi semua perusahaan harus punya inputnya. Apalagi kalau mereka bentuknya manufacture atau pabrikasi, sudah pasti input perusahaan yang seperti yang disebutkan Mbak Novi tadi. Kecuali untuk perusahaan yang sifatnya jasa, itu mungkin metodenya tidak ada ya, hanya metode produksi yang tidak ada ya maksudnya, tetapi metode untuk pelayanannya itu tetap ada ya. Karena di sana tidak ada perubahan bentuk dari barang mentah menjadi barang jadi. Bisa dipahami dari sini? Oke, kalau sudah kita lanjutkan, ini adalah mengenai sejarah dan evolusi dari manajemen operasional. Dimulai dari revolusi industri ya, ini mulai berkembangnya konsep produksi massal dan efisiensi. Jadi dulu itu kalau teman-teman butuh pemahaman yang lebih ya, bahwa setiap perusahaan itu ketika menjalankan bisnisnya itu tidak memiliki konsep untuk menjual barang dalam bentuk banyak ya. Produksi massal itu tidak ada dulu ya. Malah kita tahu sistem perekonomian dulu tidak ada transaksi jual beli menggunakan uang, tetapi menggunakan sistem barter gitu ya. Terus kemudian kita masuk di era informasi. Nah, ini kita sudah tersentuh dengan yang namanya teknologi. Teknologi digital mengubah landscape manajemen operasional ya. Jadi kalau dulu itu proses produksi semuanya masih menggunakan sistem manual dan karena adanya teknologi sekarang sudah mulai bertransformasi, ya kan? Perubahan dari sistem konvensional, sistem tradisional menjadi sistem digitalisasi. Contohnya apa kira-kira? Ada yang mau mencoba menjawab? Mas Deka mungkin? Ya, betul sekali ya. Itu untuk transaksi
keuangannya menggunakan metode QRIS, ya kan? Nah, yang dulunya kita setiap kali mau transaksi jual beli harus ketemu dulu sama penjualnya, kemudian terjadinya akad jual beli, ada uang, ada barang, ya kan? Nah, sekarang tanpa kita sadari dengan adanya transformasi digital, semua transaksi jual beli itu bisa digunakan dengan instan, ya kan? Bahkan teman-teman semuanya sudah pernah ya mencoba belanja di e-commerce atau marketplace, pernah ya? Kenapa kalian percaya? Padahal belum pernah kenal sama penjualnya, jangankan kenal, ketemu aja nggak tahu, nggak pernah. Kira-kira apa yang menyebabkan teman-teman tuh percaya? Wah, jual di sini kita transaksi duluan, kita transfer, pasti barangnya dikirim. Apa yang membuat teman-teman yakin? Iya, betul. Dilihat dari ratingnya. Karena setiap orang yang bisa memberikan rating adalah orang yang sudah pernah menggunakan pelayanannya, ya kan? Bisa menikmati produknya, baru bisa memberikan rating ya. Oke, bagus sekali Mbak Nanda. Nah, setelah masuk di era informasi, kita masuk di globalisasi ya. Ini peningkatan kompetisi global dan rantai pasokan yang kompleks. Ini berlaku untuk perusahaan yang levelnya sudah ekspor impor ya. Bisa dibayangkan ya, untuk mengatur bagaimana rantai supply chain management itu kalau hanya sekedar di lingkup internal lumayan susah, apalagi kalau ini sudah masuk di kompetisi global, pasti akan jauh lebih kompleks ya kan? Karena apa? Terganjal dengan aturan politik yang berbeda, ekonomi, nilai budayanya ya. Terus kemudian contohnya aja nih ya, ketika teman-teman menggunakan produk layanan makanan cepat saji, mungkin di Indonesia kita disediakan dengan sendok dan karbo, ya kan? Tetapi itu tidak berlaku di tempat-tempat seperti Cina, Jepang, Korea, ya kan? Yang budayanya mereka adalah makan menggunakan sumpit. Nah, itu menjadi salah satu perbedaan budaya pada saat kita akan menjalankan bisnis. Nah, ini tadi kita sudah sedikit menyinggung masalah 4 prinsip dasar dari manajemen ya. Lalu bagaimana konektivitasnya dengan manajemen operasional? Hubungannya apa sih? Nih, dilihat dari perencanaan dulu. Perencanaan ini dalam manajemen operasional digunakan untuk menentukan strategi, sasaran, dan juga rencana operasional. Bisa dibayangkan ya, kalau semua apa yang kita lakukan itu tidak dijalankan berdasarkan rencana, kira-kira apa yang terjadi? Datang kuliah butuh rencana kan? Nah, itu contoh simpelnya. Apalagi kalau perusahaan itu menjalankan serangkaian kegiatan operasional, kalau tidak dijalankan sesuai dengan rencana atau bahkan tidak punya rencana, maka yang terjadi adalah apa? Iya, belum tentu mereka bisa mencapai target, ya. Belum tentu juga mereka bisa memenuhi kebutuhan dan juga keinginan dari konsumennya. Misalkan kita tidak punya rencana kapasitas produksi. Hari ini kita bisa memproduksi 100 unit barang. Besoknya kayaknya lagi nggak mood nih, nggak usah sesuai rencana. Mungkinkah bisnis bisa dijalankan seperti itu? Nah, tinggal nunggu kepailitannya aja kan kalau modelnya seperti itu ya. Itu makanya perencanaan ini menjadi pokok utama di dalam prinsip manajemen. Ini tidak boleh loh ya dioper di belakang. Apakah saya pengennya pengarahan dulu Bu? Nggak boleh ya. Ini sudah sistematis. Semuanya harus berawal sesuai dengan planning atau perencanaan. Yang kedua adalah organisasi, ini membangun struktur organisasi yang efektif dan juga efisien. Jadi kalau kita sudah berhubungan dengan orang banyak di dalam suatu organisasi, maka kita butuh untuk mengkoordinasikan supaya masing-masing bagian, masing-masing orang itu tahu mengenai tanggung jawab dan juga wewenangnya. Kira-kira mau ngapain sih? Si A ini dikasih tugas apa? Wewenangnya apa? Tanggung jawabnya apa? Ya kan? Beda lagi dengan si B. Nah, maka dari itu, dari pengorganisasian ini adalah untuk mengkotak-kotakkan jabatan yang ada dan juga wewenang setiap individunya. Terus, yang ketiga adalah pengarahan. Ini membimbing dan memotivasi karyawan untuk mencapai kinerja optimal. Bagaimana caranya pemimpin di dalam suatu organisasi mampu menggerakkan dari setiap bawahannya supaya mereka mau bekerja dalam satu tim dengan visi dan misi yang sama
seperti yang diusung oleh perusahaan. Bisa dibayangkan ya kalau kita jalan naik bis misalkan ya mau ke suatu tempat, kalau sopirnya menuju ke Surabaya, penumpangnya mau ke arah Tulungagung, nyampe nggak kira-kira? Mungkin nyampe ke Tulungagung dulu baru lewat bisa ke Surabaya gitu ya, tetapi membutuhkan waktu yang cukup lama karena setiap orang ini tidak punya tujuan yang sama. Nah, beda lagi kalau misalkan kita dalam satu bis punya tujuan yang sama, akan cepat lebih sampai dan juga koordinasinya juga lebih mudah kan. Nah, itu sebagai contoh sederhananya. Nah, teman-teman, ada pertanyaan lagi sebelum saya lanjutkan ke kuis? Silahkan, saya tunggu joinnya. Oke, silakan. Udah ya, kita mulai aja ya. Oke, gak apa-apa, nyusul aja. Silakan. Ada hadiah menarik ya nantinya ya. Grand prize-nya besar banget ini nanti ya. Silakan berkompetisi. Oke, Mbak Novi masih memimpin. Oke, kita hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, ya. Kita tepuk tangan dulu untuk Mbak Novi. Wah, ini dia nih ya hasilnya. Oke, Mbak Novi, ada grand prize menarik dari saya ya. Ada coklatos teman-teman. Terima kasih ya teman-teman. Oke, grand prize-nya meskipun menarik sekali ya. Mudah-mudahan tidak membuat teman-teman tidak semangat lagi ya. Ya, itu sebagai salah satu bentuk motivasi supaya teman-teman jauh bisa lebih meningkatkan pemahaman di materi-materi selanjutnya. Oke, akhir kata itu yang bisa saya sampaikan untuk mata kuliah hari ini. Jika tidak ada pertanyaan ataupun hal yang perlu kita diskusikan, saya akhirkan. Terima kasih untuk kehadirannya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang dapat saya sampaikan pada video pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT di dalam bidang pengajaran. Sekiranya terdapat kekurangan dan kesalahan di dalam penyampaian saya, mohon dimaafkan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, izinkan saya menutup video ini dengan satu quotes. The duties of lecture are neither few or small, but they elevate the mind and give energy to the character. Tugas seorang dosen tidak sedikit, tidak juga kecil, tapi mereka meninggikan akal dan memberikan kekuatan pada karakter. By Dorothy Dix. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.